Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, di video saya selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau di video saya sebelumnya tentang pembagian X min H dan AX min B, sorry. Nah, sekarang saya mau membahas tentang pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana AX kuadrat plus BX plus C ini adalah bentuknya hampir mirip, bahkan mirip ya. Mirip dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Bedanya kalau fungsi kuadrat dia pasti pakai fx sama dengan, kalau persamaan kuadrat kan dia pasti sama dengan 0. Nah, tapi dalam suku banyak, nah ini juga bisa memungkinkan untuk membagi si suku banyaknya. Nah, jadi saya misalkan di sini AX kuadrat plus BX plus C-nya dapat ditulis dalam bentuk pemfaktoran. Jadi kita faktorkan dia, koefisien dari X kuadrat yang kita keluarkan yaitu A, sehingga faktornya adalah X min H1 dikalikan dengan X min H2, di mana H1 dengan H2-nya itu adalah konstanta. Dan nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, nanti ini semua dikalikan hasilnya jadi 0, bukan lagi jadi AX kuadrat plus BX plus C. Itu penjelasan awal tentang pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, pada saat kita membagi suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu ada 3 langkah yang harus kita penuhi. Langkah yang pertama adalah PX dibagi dulu dengan X min H1. Nah, karena kan dia kan ada 2 faktor ya. Jadi kan si PX-nya itu kan harus dibagi oleh kedua faktor tersebut, gitu kira-kira kan ya. Nah, ketika si PX dibagi dengan X min H1, otomatis si suku banyak ini kan memiliki hasil bagi dan sisa. Nah, karena ini adalah pembagian yang pertama, maka saya tuliskan di sini adalah ada H1X. Artinya ini hasil bagi yang pertama ditambah dengan sisa yang pertama. Karena dia hasil bagi yang pertama, otomatis dia akan dikalikan dengan pembagi yang pertama. Tidak mungkin dia dikalikan dengan pembagi yang kedua menghasilkan hasil bagi yang pertama. Jadi hasil bagi yang pertama ini didapat dari ketika si PX itu dibagi dengan X min H1. Dan menghasilkan juga sisa yang pertama. Nah, untuk yang X min H1 ini kan setelah dibagi dengan PX, ternyata kan masih ada X min H2. Nah, X min H2-nya ini tidak lagi dibagi dengan PX. Kenapa? Karena X min H2-nya ini akan dibagi dengan hasil bagi yang pertama nantinya. Nah, makanya di langkah kedua ada H1X dibagi dengan X min H2. Jadi langkahnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita membagi dengan faktor yang pertama, dapat hasil bagi yang pertama. Hasil bagi yang pertama itu kita bagikan dengan faktor pembagi yang kedua atau ki yang kedua. Sehingga didapatlah di sini H1X-nya itu sama dengan X min H2 dikali dengan H2X. Kenapa? Karena ketika si H1X-nya dibagi dengan ini, otomatis dia mempunyai hasil bagi juga dong. Dan dia juga mempunyai sisa juga, meskipun sisanya nanti 0 atau berapapun angkanya. Nah, jadi didapatlah ini. Ini sebenarnya dari yang langkah pertama dan langkah kedua ini sebenarnya dapatnya dari turunan bentuk umum dari polinomial sebenarnya. Tinggal substitusi aja gitu ya. Oke. Nah, setelah dapat hasil bagi yang kedua dan sisa yang kedua, maka langkah yang ketiga adalah substitusikan H1X-nya ke dalam PX-nya. Nah, H1X itu kan yang ini ya. H1X kita substitusikan ke dalam PX-nya. Supaya kita bisa mendapatkan rumus dari hasil bagi dan sisanya bagaimana. Begitu ya. Nah, kalau misalkan saya substitusikan jadi seperti ini. Jadi kalau si H1X-nya disubstitusi jadinya PX itu sama dengan, ini kan tetap X min H1. H1X-nya berubah jadi ini. Jadi X min H2 dikali H2X plus S2 plus S1 gitu ya. Nah, di mana ini kan menggantikan si H1 tadi. Sampai S2 ya. Iya benar, sampai S2. Oke, saya kurung siku supaya memperjelas bahwa bentuk ini menggantikan si H1X. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita kalikan X min H1. Saya ulangi ya. Kita kalikan X min H1 ke X min H2, H2X plus S2. Kita kalikan secara aljabar. Sehingga kita dapat jadi seperti ini.
Jadi X min H1 dikali dengan X min H2 dikali dengan H2X plus S2 dalam kurung X min H1 plus S1. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Nah, di sini kan sudah dapat X min H1, X min H2. Sedangkan bentuknya adalah harus ada A-nya di sini. Di sini kan belum ada A-nya nih. Nah, supaya ada A-nya, jadi kita kalikan bentuk yang ini, yang sampai H2X ya. Dari X min H1 sampai H2X, kita kalikan dengan A per A. Jadi PX sama dengan A per A. Kita kalikan dengan ini. X min H1, X min H2, H2X plus S2, X min H1 plus S1. Nah, sehingga A yang penyebut saya berikan kepada H2X. Supaya bentuk yang ini, kalau misalnya, ini kan saya kasih pembilang ya, A pembilang, kita kasihkan kepada X min H1, X min H2, supaya bentuknya jadi seperti ini. Jadi hingga akhirnya jadilah seperti ini nanti jadinya. Jadi PX sama dengan A dikali dengan X min H1 dikali X min H2. Nah, yang A penyebutnya kita berikan ke H2X. Berarti H2X per A plus S2 X min H1 plus S1. Nah, sehingga inilah rumus atau bentuk umum dari pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini yang saya kotakin merah nih. Ya, jadi untuk mencari hasil baginya adalah H2X, hasil bagi yang kedua kita bagi dengan A, plus sisanya adalah S2 X min H1 plus sisa 1. Jadi sisa yang kedua dikalikan dengan faktor yang pertama ditambah dengan sisa yang pertama. Supaya lebih jelas tentang pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C, saya berikan contoh soal. Nah, contoh soalnya ada di lembar berikutnya. Ini jadi saya singkirkan dulu. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya contoh, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak PX, X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1 oleh X kuadrat min X min 2. Oke, cara menjawabnya adalah kita menggunakan Horner saja ya supaya lebih cepat. Oke, cara menjawabnya yang pertama kita fokus dulu ke QX-nya. Karena QX-nya bentuknya dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C, dia kan berarti kan punya dua faktor. Jadi kita cari dulu faktor dari si pembaginya. Jadi X kuadrat min X min 2. Ini kita cari dulu faktornya. Nah, kita dapat faktornya adalah X min 2 dengan X plus 1 ya. Nah, sehingga di sini kita dapat H yang pertama, yaitu X sama dengan 2. Yang di sini kita dapat H yang kedua, yaitu X sama dengan min 1. Boleh nggak kalau yang ini jadi yang kedua, ini jadi yang pertama? Boleh, nggak jadi masalah. Mau yang pertama mau yang pertama 2 dulu atau min 1 dulu nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Yang penting nanti jangan berubah. Ketika ini jadi pembagi yang pertama, jangan tiba-tiba nanti pas dimasukkan ke dalam rumusnya jadi pembagi yang kedua. Nanti kita harus tetap konsisten, itu maksud saya. Jadi ini nggak memungkiri bahwa si X plus 1-nya bisa jadi H yang pertama atau faktor yang pertama. Tapi di sini saya mau yang X min 2-nya menjadi faktor yang pertama. Ya, nanti teman-teman boleh coba. Kalau misalnya mau dibuktikan, saya mau nih coba yang ini jadi faktor yang pertama, silakan, nggak jadi masalah. Pasti nanti hasilnya sama. Oke, kita lanjut. Untuk pembagi yang pertama, karena saya pembagi pertamanya adalah ini, jadi kita bagi PX dengan X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Nah, ini saya mau menggunakan cara Horner. Kita bikin dulu garisnya. Nah, kita tuliskan dulu koefisien dari si PX-nya. Di sini kan X pangkat 4, koefisiennya 1. Kita tulis. Setelah X pangkat 4, harusnya ada X pangkat 3. Ternyata X pangkat 3-nya tidak ada. Berarti kita tulis 0. Setelah X pangkat 3,
eh, harusnya X pangkat 2. Di sini ada X pangkat 2-nya. Koefisien dari X pangkat 2-nya adalah min 3. Kita tulis min 3. Setelah X pangkat 2, X pangkat 1, koefisiennya adalah 2. Dan setelah pangkat 1 itu konstanta atau X pangkat 0. Nah, karena di sini X sama dengan 2, berarti H-nya 2 ya. Saya tuliskan di sini 2. Ini saya kasih tanda bintang. Satunya turun, kita kalikan dengan 2, hasilnya 2. Ini selalu jumlah, ingat ya, ini selalu jumlah. 0 ditambah 2, 2. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah min 3, berarti 1. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 2, 4. 4 dikali 2, 8. Min 1 ditambah 8, hasilnya adalah 7. Nah, yang ini 7 ini adalah sisa yang pertama atau S1. Yang ini jadi sisa yang pertama. Nah, untuk yang ini saya pakai yang biru. Nah, ini menjadi H1X atau hasil bagi yang pertama. Nah, di mana karena di sininya suku banyak PX-nya pangkat tertingginya 4 dibagi dengan pangkat tertinggi 2. Ya, saya ulangi ya, pangkat tertinggi 4 dibagi dengan pangkat tertinggi 2, pasti nanti hasil baginya, karena di sininya X min 2 ya, X min 2 berarti kan pangkatnya 1, bukan langsung dibagi dengan ini ya. Oke, karena dengan faktornya, karena dibagi dengan pangkat 1, di sini X min 2, maka nanti pasti di sini jadinya X pangkat 3. Maka HX-nya di sini 1 dikali, dimulai dari X pangkat 3, plus 2X kuadrat, plus X, plus 4. Nah, ingat seperti yang tadi, aturan yang tadi, langkah kedua adalah kita bagi H1X-nya dengan pembagi keduanya, yaitu X plus 1. Ya, jadi yang ini yang kita bagi dengan X plus 1, bukan si PX-nya lagi. Oke, nah ini saya pindahin ke sebelah sini, supaya lebih luas tempatnya. Jadi kita substitusikan si X hasil bagi yang pertama. Saya tulis saja deh, ini H1X. Ya, ini H1X, ini S1. Oke. Jadi kita tuliskan juga koefisien-koefisien dari H1X-nya dengan menggunakan cara Horner juga. Tadi 1 2 1 4 ya. Berarti 1 2 1 4. Kurang besar ini. Ya, saya bikin. Ini mau kita bagi dengan X plus 1, di mana H-nya min 1. Berarti sini min 1. Saya kasih bintang. Ini agak miring ya, nggak apa-apa ya. Berarti satunya turun, dikali dengan min 1, 2 ditambah, ini ditambah ya. Ditambah min 1 adalah 1, 1 dikali min 1 lagi. 1 dikali, ditambah min 1 itu 0. 0 dikali min 1, 0. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Nah, yang ini merupakan sisa yang kedua. Atau S2. Nah, yang ini merupakan H2X-nya. Nah, karena tadi ini pangkat tertingginya 3, dibagi dengan X plus 1. X plus 1 kan pangkat tertingginya 1 ya. Pasti nanti di sini hasilnya jadi pangkat 2. Si H2X-nya, hasil baginya. Dimulai dari pangkat kedua. Karena koefisiennya 1 berarti di sini jadi X kuadrat plus X plus 0. Saya tuliskan dulu 0-nya. Hingga akhirnya ini boleh 0-nya kita hilangkan jadi X kuadrat plus X saja. Nah, seperti di penjelasan penurunan rumus tadi, maka kita dapat simpulkan jadi hasil bagi atau HX-nya, ini saya tulis ya HX, itu sama dengan, ini kan dia harusnya dibagi dengan A ya. Ya H2X, saya tuliskan aja deh, H2X per A. Ini kan H2X ya. Ini H2X per A. Nah, ternyata A-nya itu kan 1 ya. A-nya tuh 1. Pada saat difaktorkan kan A-nya nggak ada tuh, cuma 1. Jadi karena A-nya 1, H2X-nya berarti X kuadrat plus X-nya dibagi 1. Jadi tetap ini aja nih. Jadi si HX-nya itu sama dengan X kuadrat plus X. Ini HX. Dan sisanya, karena di soal diminta sisanya juga, sisa baginya ya, sisa baginya yaitu SX. XX-nya kan tadi rumusnya adalah S2 dikali dengan faktor yang pertama yaitu X min 2.
ditambah S1. Kan begitu tadi ya di penurunan rumus tadi. Nih ya biar jelas. Saya kasih lagi nih. Ini yang untuk sisa baginya kita menggunakan rumus yang ini. S2 X min H1, X min H1 nya tadi kan kita pakai yang X sama dengan 2 ya. Pakai yang X sama dengan 2. Maka di sininya pakai X min 2. Oke. Nah, S2-nya itu adalah tadi kita dapat adalah 4. Berarti 4 dikali dengan X min 2 ditambah S1-nya adalah 7. Nah, jadi ini bisa kita kalikan secara aljabar. Ini 4X. Ini kan min 8 ya. Min 8 tambah 7 itu adalah min 1. Ini adalah hasil sisa bagi dari pembagian PX. X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1 oleh X kuadrat min X min 2. Dan ini adalah hasil baginya. Kira-kira seperti itu cara mengerjakannya.